Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Renanda dari Prodi Akuntansi. Ini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi ujian tengah semester 5. Berikut saya lampirkan materinya. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit plan dengan dosen pengampunya Ibu Merintang Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Materi kali ini saya menjelaskan tentang auditing. Pengertian audit plan. Standar pekerjaan lapangan, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa sebelum menjalankan program audit dan menyusun prosedur audit, maka para auditor harus menyusun audit plan yang baik. Menurut Boynton et al. 2006-284 menyatakan bahwa perencanaan audit atau audit plan melibatkan pengembangan suatu strategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus merencanakan audit dengan suatu sikap assessment profesional mengenai hal-hal seperti integritas manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan, serta tindakan melawan hukum. Jumlah perencanaan yang diperlukan dalam suatu perikatan akan bervariasi menurut ukuran dan kompleksitas klien. Pengetahuan auditor serta pengalaman dengan klien, pengawasan melibatkan pengarahan asisten dalam tim audit yang berpartisipasi untuk mencapai tujuan audit dan menentukan bahwa tujuan telah dicapai. Di antara faktor-faktor lainnya, luasnya pengawasan yang diperlukan dalam suatu perikatan bergantung pada kualifikasi orang-orang yang melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam merencanakan audit harus dibuat provisi untuk pengawasan yang lebih banyak apabila beberapa anggota tim audit tidak berpengalaman daripada jika mereka telah berpengalaman. Dan untuk pengertian audit program. Setelah audit plan ini disusun dan sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dan memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Menurut Irons and Lockbacks, program audit dirancang dalam 3 bagian, yaitu pengujian atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terinci atas saldo. Irons and Lockbacks 319. Menurut Arens and Lockbacks, program audit dirancang dalam 3 bagian, yaitu pengujian atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terinci atas saldo. Menurut Sawyer et al. 2005-205, program audit direncanakan untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai 1. Apa yang akan dilakukan, 2. Kapan akan dilakukan, 3. Siapa yang akan melakukannya, 4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan lapangan. Dalam survei pendahuluan, auditor mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi-kondisi operasi, dan kontrol yang diterapkan. Adapun beberapa manfaat audit program menurut Sawyer et al. 2005-206 adalah 1. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahapan pekerjaan audit yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf audit.
Dan kedua, menjadi dasar penugasan audit. Dan ketiga, menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuai waktu audit yang dianggarkan. Keempat, memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan. 5. Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit. 6. Memberikan ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketujuh, membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenai lebih dekat jenis-jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. Kedelapan, mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan. Dan yang kesembilan, ini menjadi titik awal bagi penilaian fungsi internal untuk mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan. Di sini pengertian audit prosedur. Audit prosedur adalah teknik-teknik yang diterapkan auditor untuk menentukan apakah tujuan operasi telah dicapai. Menurut Boynton et al. 2006-236, prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan komponen. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Auditor yang profesional biasanya memiliki latar belakang yang memungkinkan pembedaan antara tujuan audit yang harus dicapai dan mengevaluasi suatu masalah, dan mana yang tidak relevan atau tidak penting dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, program audit harus dirancang untuk menjadi pedoman auditor mengenai prosedur audit, apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan audit. Pengalaman dan logika auditor juga akan menentukan prosedur-prosedur audit, mana yang akan sesuai untuk tujuan audit. Prosedur harus relevan dengan tujuan-tujuan yang telah dipilih. Prosedur yang tidak relevan akan sia-sia jika tidak menghasilkan bahan bukti yang sesuai dengan penelaan pencapaian tujuan. Berikut ini 10 jenis prosedur audit yang dirumuskan oleh Boynton et al. 2006-237. Yang pertama, 1. Adanya prosedur analitis atau analytical procedure. Kedua, inspeksi atau inspecting. 3. Konfirmasi, confirming. Keempat, permintaan keterangan atau inquiring. Dan kelima, penghitungan atau counting. Dan keenam, penelusuran, tracking. Dan ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Kedelapan, pengamatan atau observing. Kesembilan, pelaksanaan ulang atau reporting. Dan yang ke-10, teknik audit berbantuan komputer atau computer assistant audit techniques. Sini ada gabungan antara audit plan, audit program, dan audit prosedur atas persediaan. Salah satu komponen pada harta atau aktiva yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para auditor yang akan melaksanakan audit plan. Audit program dan audit prosedur adalah persediaan karena nilainya yang cenderung besar atau material. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerumitan audit persediaan, yaitu pertama, persediaan umumnya merupakan komponen utama dalam laporan posisi keuangan yang memiliki nilai yang material. Kedua, atau B, persediaan dapat tersebar di beberapa lokasi yang menyulitkan. 3. Pengendalian fisik dan penghitungannya. 4. Persediaan umumnya memiliki jenis yang sangat beragam dan kuantitas yang banyak prosesnya, atau work-in process, dan barang jadi atau finishing good. Kelima, penilaian persediaan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena faktor umur, persediaan, dan alokasi biaya aplikasi. Dan keenam, adanya kewajiban menerapkan metode penilaian persediaan secara konsisten. Jenis-jenis bukti audit.
Ini saya jelaskan jenis-jenis bukti audit. Ini bukti audit dapat berupa tulisan seperti dokumen elektronik dalam formal data digital ataupun dokumen fisik kertas. Selain itu, bukti audit juga bisa dalam bentuk tidak tertulis seperti pengakuan atas hal tertentu atau konfirmasi seorang atas suatu hal. Jenis-jenis bukti auditnya: satu, pemeriksaan fisik; dua, konfirmasi; ketiga, dokumentasi; keempat, prosedur analitis; yang kelima, wawancara dengan auditan; keenam, pelaksanaan kembali; dan yang terakhir ini pengamatan. Bisa jelaskan tentang piutang usaha. Yang dimaksud dengan piutang usaha, jenis piutang usaha atau accounting receivable adalah jumlah pembelian yang dilakukan secara kredit oleh pelanggan. Transaksinya dapat berasal dari penjualan barang maupun jasa. Dalam konteks perusahaan jasa, piutang adalah ada karena pekerjaan sudah selesai dikerjakan tetapi perusahaan belum menerima pembayaran. Uang yang dibayarkan tersebut merupakan imbalan dari jasa yang sudah terselesaikan. Sebagai contohnya ini ada PT Mas sudah mengerjakan jenis software kostum ERP sesuai pesanan PT Eka Gading dengan perjanjian nilai pembayaran sebesar 90 juta. Tapi pihak PT Eka Gading baru membayarkan sebagian dari total harga, yaitu 50 juta. Sisanya akan dilunasi 2 bulan lagi. Maka piutang PT Mas akan ditulis dalam jurnal umum dengan keterangan kas 50 juta, piutang usahanya 40 juta, penjualannya 90 juta. Kas di debit, piutang usahanya di kredit. Penjelasan untuk piutang non-usaha. Piutang non-usaha adalah jumlah terhutang kepada suatu bisnis yang tidak terkait dengan operasi utama bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa. Piutang usaha atau sering disebut piutang biasanya berasal dari pelanggan yang membeli barang atau jasa secara kredit, sedangkan piutang non-usaha berasal dari sumber lainnya. Dalam laporan keuangan, piutang non-usaha seringkali digabungkan dengan piutang usaha dalam judul piutang usaha, namun dapat juga dicantumkan secara terpisah tergantung pada materialitas dan format penyajian pilihan perusahaan. Nah, ada contohnya untuk piutang non-usaha. Pertama ini uang muka untuk karyawan. XYZ Corp memberikan uang muka sebesar 5 juta dolar kepada seorang karyawan untuk perjalanan bisnis ke luar negeri. Sampai karyawan tersebut memperhitungkan pengeluaran ini dengan tanda terima atau mengembalikan uang yang belum terpakai. 5.000 dolar ini dianggap sebagai piutang non-usaha. Terus pengembalian pajak penghasilan. Setelah mengajukan pengembalian pajak tahunannya, XYZ Corp menentukan bahwa mereka kelebihan pembayaran pajak sebesar 10 juta dolar. 10 juta dolar yang diharapkan diperoleh kembali dari pemerintah sebagai pengembalian dana adalah piutang non-dagang. Tiga, ini contoh pinjaman ke perusahaan lain atau XYZ meminjamkan 50.000 kepada perusahaan entitas sebagai dasar kemitraan strategis. 50.000 dolar ini dianggap sebagai piutang non usaha sampai dilunasi. Terus setoran dengan pemasok atau utilitas. XYZ memberikan deposit sebesar 2.000 dolar kepada perusahaan otoritas ketika perusahaan tersebut membuka lokasi kantor baru. Deposit sebesar 2.000 ini merupakan piutang non-usaha. Dividen atau piutang bunga. XYZ memiliki saham di perusahaan lain yang mengumumkan dividen sampai dividen benar-benar diterima. Jumlah yang harus dibayarkan kepada XYZ dianggap sebagai piutang non-usaha. Prosedur audit yang ditempuh oleh auditor. Prosedur audit yang ditempuh oleh auditor untuk membuktikan asersi kelengkapan transaksi penjualan kreditor. Yang pertama, periksa bukti, digunakan formulir bernomor untuk tercetak dan pertanggungjawaban. Pemakaian formulir tersebut, terus
periksa secara selintas nomor urut faktor penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan. B. Ambil sampel surat order pengiriman yang disetujui dan dilakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi. Laporan pengiriman bank faktor penjualan dan pencatatan ke dalam jurnal penjualan. Nama-nama dokumen penting dalam pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Yang pertama ini surat orderan pengiriman memberikan otoritas kepada fungsi pengiriman yang mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen. Yang kedua, tembusan digunakan untuk memperoleh status kredit customer dan mendapatkan otoritas penjualan kredit dan fungsi pemberi otoritas kredit. Ketiga, surat pengakuan dikirim oleh fungsi penjualan kepada customer untuk memberikan tahu bahwa order telah diterima dan dalam proses pengiriman. Keempat, surat muat digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Kelima, slip pembungkus ditempelkan kepada pembungkus barang untuk memudahkan fungsi penerimaan customer mengidentifikasikan barang yang diterimanya. Keenam, tembusan gudang dikirim ke fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah seperti tertera di dalamnya. Dan keenam, arsip pengawasan pengiriman. Ini surat orderan pengirim yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan. Dan yang terakhir, arsip indeks silang. Surat order pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik menurut customer untuk memudahkan menjawab pertanyaan dari customer mengenai status pengirimannya. Berikut telah saya sampaikan materi ujian tengah semester 5. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.